Saya memberitahu terlebih dahulu keberhasilannya. Karena kalau berbagi tutorial tanpa menunjukkan hasil, tentu akan membuat ragu bagi siapapun yang melihatnya. Ini adalah jenis tanaman sawi ya, sangat subur sekali, daunnya sangat segar, sangat hijau, serangan hama dapat diatasi, lihat lebarnya dari daunnya ya, teman-teman. Bahkan ini dua telapak tangan saya dengan lebarnya daun sawi ini lebih lebaran daun sawi ini. Kemudian sawi ini juga memiliki kesegaran pada batangnya. Lalu ini juga ada tanaman kubis, padahal daerah saya ini daerah panas ya. Di sini kubis juga bisa saya budidayakan. Ini terbukti semakin lama daun yang di atas ini semakin subur, itu artinya struktur perkondisian dari media tanam ini dapat dia benahi dengan baik. Perhatikan juga daun cabai ini teramat sangat segar dan kemudian memiliki daun yang lebar. Itu artinya cabai ini memiliki kesuburan yang signifikan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, saya tanpa menggunakan pupuk maupun obat berbahan kimia. Kalau hanya dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar rumah kita, segala jenis sayur mayur ataupun buah-buahan sudah mampu untuk tumbuh secara segar ya, juga memiliki ukuran yang jumbo. Kenapa kita harus membuang-buang dana untuk satu kebutuhan untuk membeli semua yang serba instan ya. Nah, di sini teman-teman boleh simak ya, baik-baik dari yang akan saya paparkan. Perhatikan daun kubis yang ada di depan saya ya. Jadi daun yang di bawah ini tampak bolong-bolong ya. Kemudian yang di atas ini tampak cenderung lebih segar. Nah, ini sebetulnya menandakan bahwa media tanam ini mampu memperbarui struktur tanahnya yang rusak dengan pemberian kandungan-kandungan bahan tertentu. Nah, ini terbukti di awal dia tumbuh, selain daunnya memang sudah tua, di awal karena dia ini menyentuh dengan permukaan tanah, sehingga rentan sekali dengan serangan serangga, semut-semut ataupun hama penyerang yang lainnya. Nah, ketika dia sudah tumbuh subur, menjulang ke atas, serangan hama cenderung lebih menurun, disebabkan juga karena selain tidak menyentuh dengan permukaan tanah, ini juga diakibatkan karena semakin lama struktur media tanamnya ini akan semakin membaik. Syarat agar dapat tumbuh subur yang berikutnya adalah memahami bahwa sumber makanan pokok bagi seluruh tanaman adalah mineral ataupun kadar air yang berada pada sekitar media tanam. Tiap-tiap tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi tergantung apakah jenis tanaman ini memang membutuhkan kadar air yang begitu tinggi atau dia sudah mampu hidup di kadar air yang tidak begitu lembab di bawahnya. Nah, namun teman-teman harus memahami bahwa mineral ataupun kadar air ini ibarat manusia, ini baru nasi ya, atau sebuah makanan pokok. Ini harus dicatat. Jadi makanan pokok ataupun kalau manusia memakan nasi ini sama halnya baru memenuhi kebutuhan karbohidrat. Sedangkan kalau untuk nutrisinya, ibarat bagi tubuh manusia, tanaman ini membutuhkan nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi kalau manusia ini membutuhkan kadar vitamin. Nah, dari kandungan-kandungan tersebut ini dapat mendominasi tingkat kesuburannya, apakah nanti tanaman kita ini dapat dipacu tingkat kesuburan ataupun dari segala apa yang diperlukan. Jadi terutama untuk teman-teman yang bercocok tanaman sawi ataupun kubis ya, jadi kandungan air yang kaya dengan kelembapan saja ini tidak cukup, harus menyediakan NPK. Dari NPK ini nanti akan membentuk nutrisi-nutrisi yang lainnya yang akan terbentuk secara otomatis. Dan menurut saya tidak perlu kita harus membeli pupuk maupun obat-obatan yang serba instan di luaran ya. Setelah kita memahami, maka yang harus kita lakukan adalah
kita memulai dari yang terendah terlebih dahulu. Maksud saya adalah pola dasar. Nah, contohnya seperti ini. Apa bayangan teman-teman ketika melihat gulma-gulma yang bertebaran pada permukaan tanah? Ini sebetulnya tanah sedang memperbarui strukturnya sendiri. Sebetulnya tanpa bantuan dari manusia pun, tanah ini sudah akan update. Ini ya, dia akan update dengan cara dia menumbuhkan gulma-gulma yang ada di sekeliling. Yuk kita cermati. Ada gulma yang jenisnya tipis-tipis seperti ini. Ini sebetulnya signal dari media tanam kita. Jadi tergantung gulmanya ini jenisnya apa. Jadi kalau gulma yang seperti ini, yang tipis-tipis ya, ini berarti menandakan signalnya bahwa media tanam kita ini memadat teman-teman tuh ya. Padat sekali ini. Nah, maka dari itu secara otomatis karena ini sudah hukum dari semesta alam, jadi tanah ini mampu memperbarui strukturnya sesuai dengan kebutuhannya. Karena ini terbukti banyak sekarang ini petani milenial ketika mendapati gulma-gulma, banyak mereka ini menganggapnya sebagai musuh. Maka ada dengan cara yang teknik dicabut, kemudian dikumpulkan, dibakar, ada juga yang mereka menyemprotnya. Namun perlu diketahui, dengan melakukan sebuah penyemprotan, karena ini sudah secara otomatis update-nya, ketika nanti disemprot ini sebetulnya teramat sangat merugikan, karena pencemaran dari air ya, mineral yang ada di lingkungan, ini akan dapat terkontaminasi dengan, melakukan penyemprotan ataupun pemberian obat yang berlebih, ini dapat juga merusak struktur tanah. Nah, teman-teman harus memahami, kalau satu umpama kita semprot gulma tersebut, mau tidak mau nanti unsur hara ini akan mati. Karena kenapa? Mikroorganisme yang berkembang di media tanam kita ini akan banyak mati. Bakteri baik akan banyak mati. Nah, teman-teman harus mengetahui bahwa mikroorganisme adalah sejenis hewan yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini kurang lebih sebesar dari virus ataupun bakteri. Nah, buat teman-teman biasanya yang memutuskan untuk nekat bercocok tanam organik biasanya memiliki dua dasar. Yang pertama karena tidak ingin mengeluarkan pembiayaan yang begitu besar. Lalu yang kedua karena tersadar bahwa dengan melakukan pemberian pada tanaman ini dengan bahan-bahan instan kimia ini dapat mencemari dan membunuh sel-sel baik di dalam media tanam, juga dapat merusak lingkungan. Karena nanti kalau dilakukan secara berlebihan, alam ini mau tidak mau ini akan mengeluarkan suhu panas yang berlebih. Nah, terlebih buat teman-teman yang memahami dengan pemberian pupuk maupun obatan kimia jika tersentuh dengan air, ini akan dapat mengurangi kadar oksigen yang berada di dalam mineral tersebut. Nah, sehingga ketika digunakan secara berlebih dan kemudian hasil tanamannya ini dikonsumsi oleh manusia, maka ini dapat menyebabkan kurang baik bagi tubuhnya. Nah, maka dari itu mulai sekarang ayo kita sama-sama kita sayangi lingkungan kita dengan cara kita mengendalikan. Jangan menganggap gulma sebagai musuh. Karena justru kalau kita mau merenung dengan munculnya gulma, ini adalah sumber inspirasi buat kita. Karena ketika kita dapati satu umpama di media tanam kita, di kebun kita ditumbuhi oleh rumput teki. Nah, teman-teman bisa tahu rumput teki itu di pangkal bawahnya itu ada kentangnya, teman-teman ya. Nah, berarti media tanam kita strukturnya ini karena dia membutuhkan perbenahan, dia lebih suka cenderung ditanami jenis tanaman yang berumbi seperti singkong, seperti ubi jalar dan yang lain sebagainya. Bengkuang juga sangat bagus. Nah, ketika kita dapati media tanam kita ini hanya seperti ini ya, ditumbuhi rumput-rumput yang dia tidak yang lembut-lembut seperti ini teman-teman ya, tidak menyimpan kadar air yang terlalu berlebih,
itu berarti media tanam kita ini sudah memadatnya terlalu berlebih. Maka update-nya bumi ini dia memunculkan gulma-gulmanya untuk memperbarui struktur tanahnya, sehingga nanti ketika gulma-gulma ini mati, sehingga media tanam yang ada di sekitar gulma ini akan dapat gembur kembali secara otomatis. Maka dari itu, mulai sekarang yuk kita rubah mindset pola pikir kita. Jangan kita memusuhi gulma yang ada di sekitar kita, karena ini sudah proses alam semesta dalam memperbarui strukturnya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah sebuah pengendalian. Jika memang mengganggu di sekitar areal tanaman seperti ini, cukup kita cabut saja seperti ini supaya nanti akarnya tidak berebut dengan makanannya, makanan untuk tanaman yang kita rawat. Kemudian untuk gulma ini dapat kita kumpulkan, kita dapat melakukan peleburan, teman-teman. Jadi peleburan, sesuatu yang melebur ini sebetulnya ada kaitannya dengan spiritual ya, teman-teman ya. Orang kalau sudah melebur, berarti dia sudah menemukan titik kedamaiannya. Demikian juga yang terjadi jika kita sudah mau melebur gulma-gulma ataupun rumput ini, bisa kalau jenisnya ini tidak bisa kita hancurkan, ya kita dapat membakarnya ya. Tapi kalau bisa kita hancurkan, lebih baik kita hancurkan dan kita kembalikan pada bumi di sekitarnya, supaya nanti struktur tanah, keinginan bumi ini dapat tersampaikan. Jadi yang kita lakukan sejauh ini sebetulnya memang sudah sangat melenceng, karena kita terjebak di dalam sistematis berbisnis. Jadi kalau awalnya ini sudah dilakukan sebuah penyemprotan, jika kita tidak melakukan pemberian pupuk-pupuk yang instan, maka juga tidak akan dapat mencapai hasil panen yang lebih baik. Karena proses ketika bumi ini memperbarui strukturnya, kita manusia ini kerap tidak sabar dan mengabaikan gulma-gulma yang ada di sekelilingnya. Kita membuang begitu saja dan tidak mengembalikan pada asalnya. Sehingga tanaman kita ini rentan dengan yang namanya serangan hama. Nah, maka dari itu juga ini membuat tanaman kita ini mudah sekali untuk layu dan kemudian mati, bahkan juga tidak sedikit yang tumbuh kerdil. Yang lebih memprihatinkan, ini tidak kuat tumbuh, ini banyak sekali dan saya pernah mengalaminya. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang kalau kalian mau bercocok tanam jenis umbi-umbian, lihat karakteristik tanahnya menumbuhkan gulma apa. Satu contoh seperti ini ya. Ini di dalam ada kentangnya teman-teman ya. Ini jenis jenis rumput seperti ini. Biasanya dia akan menempel di pagar seperti ini ya. Ini di bawahnya ada umbinya. Maka dari itu di sini saya tanami singkong. Akhirnya juga ini singkong ini dapat tumbuh dengan subur tanpa ada serangan hama ataupun kelayuan daun sama sekali. Dan munculnya gulma yang disertai dia dapat menghasilkan umbi, itu berarti struktur tanahnya ini sudah kering dan mudah sekali untuk memadat. Maka dari itu untuk memperbarui struktur tanahnya, kita harus menyampaikan keinginan dari buminya. Tapi biasanya kita manusia ini, karena memiliki keegoisan, juga kebutuhan, juga keinginan ya, terkadang di sekitar media tanam ini banyak gulma-gulma yang menghasilkan umbi, tapi tetap kita paksa kita bercocok tanam cabai dengan alasan karena harganya mahal. Nah, ini adalah sesuatu yang memaksakan diri sebetulnya. Satu contoh misalkan kita terdapat banyak gulma ciplukan ya teman-teman ya. Ciplukan ini kan menghasilkan buah. Nah, berarti signal dari bumi tersebut ini sebetulnya untuk memperbarui struktur tanahnya, percaya atau tidak percaya ini secara otomatis ya, sudah proses semesta. Ini teramat sangat bagus untuk bercocok tanaman seperti jenis tomat. Nah, seperti itu ya. Karena tekstur dari tomat ataupun dari ciplukan, ciplukan itu buahnya seperti apa teman-teman bisa membayangkan sendiri ya. Nah, maka dari itu tidak heran jika banyak sekali rumor beredar kalau menanam padi ya, sawah ya, terutama sawah. Jadi ada kalanya ini dihentikan dalam menanam padi, diganti dengan palawija,
yaitu karena untuk memperbaiki struktur tanah. Secara bahasa sederhananya katanya tanahnya biar lerai. Itu kalimat yang simpel saja, tapi sebetulnya tanah ini supaya dapat memperbarui strukturnya yang rusak. Karena atas keinginan kita para manusia yang kerap sekali memaksakan keinginan. Melanjutkan kembali yang dibutuhkan NPK, karena teman-teman ini taunya NPK itu pupuk-pupuk instan yang di luar, dijual di pasaran sana ya. Padahal NPK alami ini sebetulnya banyak terkandung pada kotoran ternak ya teman-teman ya. Jadi manfaat NPK ini dia akan memberikan tingkat kesuburan dari akar sampai pucuk daun. Tidak hanya kesuburan, bahkan kesegaran, pembesaran buah yang tadinya kerdil agar jumbo ya, termasuk gagang dan yang lain, pelebatan buah, pelebatan akar, pelebatan daun, semuanya terkandung di dalam NPK yang terdapat pada kotoran ternak. Saya bisa menjelaskan secara ilmiah sedikit menurut pengetahuan saya ya, kotoran ternak. Jadi segala sesuatu ini sebetulnya kerap saling topang-menopang. Seperti tanaman, ini membutuhkan topangan bantuan dari gulma-gulma yang ada di sekelilingnya. Kemudian tanaman ini juga membutuhkan NPK yang terdapat pada kotoran ternak. Nah, sedangkan ternak sendiri juga membutuhkan asupan makanan dari tumbuhan. Nah, sebetulnya semuanya itu saling berkaitan. Perlu juga untuk diketahui di dalam kotoran ternak ayam ini terdapat mikroorganisme yang sedang berkembang. Nah, mikroorganisme ini dapat tumbuh dengan syarat di kotoran hewan yang sudah stok lama ya, karena kalau yang masih baru, suhu panasnya masih terlalu berlebih, karbon dioksidanya masih banyak, sehingga nanti mikroorganisme ataupun bakteri baik pengurai dari tanah tersebut ini tidak mampu hidup. Jangankan berkembang ya, hidup saja kalau di kotoran hewan yang masih baru tidak mampu. Nah itulah yang menyebabkan, nah biasanya rata-rata seperti ini ketika menanam, ini daun pertama kali ini kurang bagus dan ini rentan sekali. Kemudian daun yang muncul di atasnya ini akan subur. Ini menandakan bahwa kotoran hewan ini dia sedang berproses terhadap perbaikannya. Karena mikroorganisme yang bisa berkembang di bawahnya sehingga nanti akan dia berfokus terhadap unsur hara dan dengan atas bantuan mikroorganisme ini juga mampu memancing bakteri-bakteri baik untuk pengurai tanah sehingga tingkat kegemburan ataupun kelembapan tanah ini dapat terjaga dengan segala seluruh nutrisinya termasuk dari NPK itu sendiri, kemudian dari kalium, juga dari zat besi, zat tembaga, semuanya nanti akan dapat diselesaikan dengan cara memberikan kotoran ternak yang sudah stok lama. Nah, begitulah teman-teman ya. Jadi pola dasar kita memahami syarat supaya bercocok tanam sayur mayur ataupun buah-buahan ini bisa tumbuh subur, maka kita harus memahami secara cermat dari kebutuhannya. Nah, simpel kata rangkumannya adalah air itu hanya merupakan sebuah kebutuhan pokok saja. Jadi belum pemacu dari angka kesuburan. Ibarat manusia, air bagi tanaman ini barulah karbohidrat teman-teman ya. Jadi masih membutuhkan vitamin-vitamin ataupun nutrisi yang dibutuhkannya. Baiklah, saya rasa ulasan penting kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan harapan saya atas karunia umur yang diberikan oleh Tuhan, saya berharap sekali dari yang saya sampaikan ini akan dapat menginspirasi teman-teman untuk mencapai hasil panen yang lebih baik. Dan untuk teman-teman yang mencoba sudah berkesadaran, ingin mengolah tanahnya, ingin mengembalikan pada sifat alaminya, sebaiknya kita harus melakukan dengan kesabaran. Karena modelnya kalau alami ini ya kita harus berproses sesuai dengan keinginan, kemampuan alam. Jadi kalau kita membuat pupuk kompos, maksud saya, ketika kita tanami awal biasanya itu tidak langsung mampu tumbuh subur, ini terbukti dari daun yang berada di bawahnya. Ketika sudah dia muncul, beberapa minggu,
kemudian daunnya yang di atas ini akan mulai membaik. Nah, itu menandakan bahwa struktur tanah ini mampu dibenahi oleh perkondisian yang ada di sekitar media tanam. Nah, baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini ya teman-teman buat yang menyukai dengan seputaran tanaman organik non kimia, kalian sudah mensubscribe di channel yang tepat dan saya akan mencoba mengulas sesuatu yang bermanfaat, trik-trik maupun tips bercocok tanam sayur mayur ataupun buah-buahan supaya nanti kita dapat mencapai hasil panen yang lebih baik. Dan mudah-mudahan ini kita dapat saling memotivasi satu sama lainnya. Salam cinta tanaman organik non kimia.